Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kakak ipar, keponakan masih hidup, ucap Lin Xiao sambil memandangi seluruh orang yang muncul itu. Apa? Semuanya langsung kaget dengan ucapan Lin Xiao. Kamu, apa yang barusan kamu katakan? Tanya Lin Dong. Dia seperti baru saja mendengarkan sesuatu yang salah. Keponakan masih hidup, Lin Tian masih hidup, jawab Lin Xiao sambil mengulangi kata-katanya lagi dengan suara keras. Apa? Suami masih hidup? Di mana dia sekarang? Cepat katakan. Tanya Mu Suanyin sambil maju, dan memegang pakaian Lin Xiao dengan cemas. Suanyin, tenangkan dirimu. Paman juga baru tahu, dan juga masih kaget dengan berita itu, ucap Lin Xiao sambil menenangkan Mu Suanyin. Maaf Paman, balas Mu Suanyin. Tidak apa-apa, ucap Lin Xiao yang terlihat gembira. Jadi adik ketiga, di mana An Er sekarang? Tanya Lin Dong yang sudah tidak sabar. Dia berada di alam api. Balas Lin Xiao. Alam api? Perasaan dulu aku sudah ke sana, tapi roh api mengatakan kalau tidak ada informasi tentang kakak di sana, ucap naga kecil yang baru saja kembali, dan mendengar ada keributan di istana. Inilah yang membuat dia langsung menuju ke depan gerbang istana. Ini, aku sendiri juga tidak tahu, tapi tadi ada roh api kecil yang datang memberitahuku, jawab Lin Xiao dengan agak bingung. Mendengar kalau roh api datang, tiba-tiba saja Mo Gui memikirkan sesuatu. Sangat jarang roh api mengirimkan rohnya ke negeri langit, apalagi untuk berkomunikasi dengan negeri langit. Dia berpikir kemungkinannya roh itu adalah untuk menemui Mo Gui, tapi dia berhasil ditemukan oleh Lin Xiao. Jadi pikiran pertamanya adalah, ada sesuatu yang terjadi dengan roh api. Tuan Xialong, apakah saat kamu ke alam api, roh api mengatakan sesuatu yang aneh? Tanya Mo Gui secara tiba-tiba. Sepertinya tidak. Bahkan saat saudara yang lain ke sana, mereka tidak ada merasa kecurigaan apapun terhadap roh api itu, jawab naga kecil setelah merenung sejenak. Mendengus, sepertinya ada satu hal yang salah. Apakah saat itu dia sendiri yang datang, atau kamu sendiri yang menemukannya? Tanya Mo Gui. Dia sendiri yang tiba-tiba datang, itu tepat di saat aku keluar dari portal. Saudara yang lain mengalami hal yang sama denganku, dan lebih hebatnya lagi dia sepertinya menyadari kenapa aku, jawab naga kecil. Sudah kuduga, ucap Mo Gui. Kenapa? Tanya Lin Dong dan yang lainnya secara serentak. Mo Gui mengatakan kecurigaannya tentang roh api, yang ditemui oleh naga kecil dan yang lainnya kepada mereka. Biasanya roh api tidak akan pernah menunggu seseorang di depan portal, dan dia akan selalu memperhatikan orang yang masuk dan tidak pernah mencegah mereka. Kecuali bila orang itu memanggilnya, maka dia sendiri tidak akan pernah menampakkan wujudnya, itu jika dia merasa tidak ada yang penting. Dan jika tebakannya benar, maka semua itu dilakukan oleh Lin Tian dan Bai kecil, sehingga mereka tidak dapat menemukan keduanya di sana. Apa yang telah dilakukan oleh suami, sampai-sampai suami melakukan hal seperti itu? Tanya Seng Chuer dengan polos. Mendengus. Kenapa aku merasa kalau mereka sedang menghindari kita ya? Tunggu. Bukankah di alam api itu ada sesuatu? Belum selesai naga kecil berbicara, wajah setiap orang di sana sudah menjadi sangat jelek. Bahkan naga kecil juga sangat kesal, saat dia tahu apa tujuan Lin Tian dan Bai kecil melakukan hal itu. Cepat panggil Feng Er, dan keluarga kita yang lain. Mari kita lihat bagaimana dua bocah ini menjelaskan semuanya kepada kita, ucap Lin Dong dengan wajah yang kesal. Sudah dilakukan, ucap Mu Suanyin dan Ying Huan Huan. Wajah Ying Huan Huan bukan memperlihatkan kesedihan, tapi ada rasa marah di wajahnya.
Dan dia sangat ingin cepat-cepat menangkap Lin Tian dan bayi kecil untuk menanyakan semuanya kepada keduanya. Segera berangkat ke alam api, ucap Lin Dong. Siap. Lalu, semua keluarga Lin Tian langsung berangkat menuju alam api tanpa ragu. Dewi Bunga serta Lin Feng-er yang mendengar berita itu juga, keduanya tiba-tiba saja tersenyum dan secara tidak sengaja menghancurkan batu komunikasi mereka. Ibu, ada apa? Tanya Bai Ying yang melihat wajah kedua ibunya menjadi sangat menyeramkan. Aku baru saja menerima berita, kalau ayahmu masih hidup, jawab Dewi Bunga. Wah, benarkah? Bukankah itu bagus? Tapi kenapa kedua ibu terlihat tidak senang? Tanya Bai Ying. Apakah kamu tidak tahu? Ayahmu selama ini hidup dengan baik, dan dia bahkan hidup dengan baik di alam api. Menurutmu, kenapa juga kami tidak senang? Tentu saja kami sangat bahagia, ucap Lin Feng-er dengan wajah menyeramkan. Ayo ikut ibu ke alam api, ucap Dewi Bunga sambil berdiri bersama Lin Feng-er. Iya bu, balas Bai Ying. Tiba-tiba saja Hei An yang melihat wajah menyeramkan kedua mertuanya ini, dia sudah tidak sanggup berbicara. Dia sangat mengerti, kemungkinannya selama 10 tahun ini ayah mertuanya yang bodoh itu telah bersembunyi di alam api. Dan berita yang diterima oleh keduanya, itu pasti membuat mereka berdua menjadi sangat marah. Oh ayah mertua dan juga paman, kenapa kalian berdua begitu berani membuat banyak singa betina ini bangun? Ucap Hei An di dalam hatinya. Mama, mau kemana? Tanya Bai Hua-er sambil menggigit jarinya. Kita mau pergi menemui kakek, jawab Bai Ying dengan lembut. Sial, anakku seharusnya tidak boleh ikut. Tapi lebih baik aku jangan berbicara sekarang, atau aku akan menderita, pikir Hei An, dan dia hanya mengikuti 3 wanita dari belakangnya. Selang beberapa menit, semua keluarga Lin Tian muncul di alam api. Saat mereka keluar dari portal, roh api palsu telah berdiri menunggu mereka. Saat tatapan Lin Dong jatuh kepada roh api itu, dia dapat melihat sesuatu yang aneh darinya. Ada apa para penguasa datang ke sini? Tanya roh api itu dengan sopan. Kami mencari Kaisar Langit dan Kaisar Harimau, apakah mereka ada di sini? Tanya Lin Dong. Maafkan aku, tapi aku benar-benar tidak melihat ada Kaisar Langit dan Kaisar Harimau di sini, jawab roh api dengan sopan lagi. Tidak, dia bukan roh api yang asli, ucap Mogui yang curiga dengan gaya bicara roh api. Dia sangat mengenali roh api, jadi mana mungkin dia tidak bisa membedakan mana roh api asli dan palsu. Mendengus, maaf, apa maksud Anda? Tanya roh api palsu. Benar sekali. Dia bukan temanku roh api. Ucap Mogui setelah mendengar ucapan yang tidak disadari oleh roh api yang palsu. Karena biasanya meskipun roh api sedang marah, dia akan tetap memanggil Mogui dengan sebutan saudara. Tapi roh api di depannya ini, dia terlihat tidak mengetahui tentang dirinya. Oh sial, ucap roh api itu yang langsung meledak dan menghilang. Sial, itu adalah sinyal untuk kakak. Paman Bibi, cepat kejar. Kemungkinan besar dia ada di sana, tempat hiburan yang bisa kami datangi, ucap naga kecil yang sangat mengerti taktik Lin Tian dan bayi kecil. Bahkan dia menunjuk ke arah tempat hiburan itu berada. Iya, kami pernah melakukan itu waktu itu, saat mengintai wanita kami, ucap Bing Zhao dengan agak lemah, saat dia menatap Xing Xing-er dan Jiang Yi. Lin Tian, teriak Musuanyin yang pertama terbang ke arah yang ditunjuk oleh naga kecil dengan marah. Mendenggus. Tiba-tiba saja Lin Tian merasakan roh api palsunya hancur. Kenapa kak? Tanya bayi kecil. Roh apiku hancur, jawab Lin Tian dengan kaget sambil berdiri. Waduh, bagaimana bisa? Ucap bayi kecil dengan bingung. Lin Tian, teriak Musuanyin. Wah gawat, suara ini. Wajah keduanya tiba-tiba saja berubah drastis. Kakak, saatnya menggunakan teknik terakhir kita, ucap bayi kecil.
Tunggu, kita sedang menyamar, mereka tidak akan tahu kalau kita ada di sini, ucap Lin Tian dengan sedikit cemas. Oh iya, kakak benar juga, balas bayi kecil. Sialan, ucap Lin Tian, dan tiba-tiba saja dia mengubah wajahnya. Dia segera merasakan, kalau rantai yang mengikat roh api asli telah dilepaskan oleh seseorang. Segera, keduanya mengetahui hal itu menjadi kaget. Tetapi sosok wanita cantik tiba-tiba saja sudah muncul di depan pintu tempat hiburan itu. Lin Tian, di mana kamu? Teriak Mu Xuanyin sambil memandangi setiap ruangan dan meja yang ada di sana. Di saat Mu Xuanyin memandangi setiap ruangan dan meja di sana, tapi dia tidak dapat menemukan bayi kecil maupun Lin Tian. Karena bayi kecil sudah bersembunyi di dalam jubah Lin Tian, dan Lin Tian juga menahan serta mengubah auranya. Mu Xuanyin yang kesal tidak dapat merasakan aura dan juga tidak dapat menemukan Lin Tian, dia menjadi sangat kesal dan bersiap untuk pergi. Saat itu Lin Tian dan bayi kecil merasa lega, tapi tiba-tiba saja yang lain datang bersama dengan roh api yang telah bebas. Itu dia, tunjuk roh api kepada Lin Tian yang telah mengubah wajahnya. Mendengus, semua keluarga Lin Tian memandangi Lin Tian yang memiliki janggut panjang, dan tidak tampak seperti dirinya. Maaf, ada apa ya? Tanya Lin Tian yang berpura-pura tidak sadar. Lia, itu dia. Aku diikat olehnya, dan aku juga melihat sendiri bagaimana dia mengubah wajahnya, ucap roh api dengan keras. Lin Tian, teriak Mu Xuanyin ditambah yang lainnya. Kakak, saatnya teknik terakhir kita, ucap bayi kecil yang sudah sadar tidak dapat bersembunyi lagi, dan duduk kembali di kepala Lin Tian. Lia, balas Lin Tian. Teknik terkuat, langkah 1000, ucap bayi kecil dan Lin Tian. Segera, keduanya langsung menghilang dari ruangan itu. Kemana kamu akan lari? Teriak Mu Xuanyin yang langsung terbang keluar dan mengejar Lin Tian. Semua pelayan dan juga orang-orang yang ada di sana merasa jantung mereka ingin melompat keluar, karena semua orang yang datang adalah orang-orang kuat dari negeri langit. Kakak, sedikit lagi kita bisa merobek ruang di sana, ucap bayi kecil sambil menunjuk ke arah langit yang tidak jauh dari benua timur di alam api. Ayo cepat, aku tidak bisa terus berlari di sini. Tapi jika kita berhenti, semuanya berakhir, semuanya akan berakhir, ucap Lin Tian sambil mempercepat laju terbangnya. Bagus, di sini saja, ucap Lin Tian yang sudah bersiap untuk merobek ruang. Waduh, seru Lin Tian. Tiba-tiba saja ada sesuatu yeseng melilitnya, hal ini membuat Lin Tian dan bayi kecil tidak bisa masuk ke dalam ruang yang mereka robek. Saat Lin Tian melihat ke belakang, dia melihat kalau Lin Dong berubah ke wujud kaisar naga emasnya. Jadi karena itulah, Lin Tian tidak bisa kabur lagi. Ayah! Seru Lin Tian. Mau lari kemana hah? Ucap Lin Dong dengan kesal dan bercampur senang saat melihat anaknya. Aku tidak lari kok, balas Lin Tian dan bayi kecil yang sudah ketakutan. Wajah mereka kembali seperti semula, dan Lin Tian menampilkan dua mata emas dan birunya. Setelah Lin Tian berubah, ini membuat dia menjadi lebih tampan dan menarik. Sedangkan bayi kecil sudah ketakutan saat menatap Lin Feng'er, Bai Yu, dan juga Dewi Bunga. Habislah kita, ucap Lin Tian dan bayi kecil secara serentak. Bagus. Kalian ingin lari bukan? Ayo lari lagi, ucap Mu Xuanyin dengan kesal. Anu, istriku yang baik dan cantik, aku tidak lari kok, kamu tahu sendiri kan? Aku dan bayi kecil sangat lelah dan mengalami luka serius, jadi kami harus memulihkan diri di sini. Karena kami takut kalau ada musuh kuat yang melawan kami, jadi aku dan bayi kecil memilih berlindung di sini, jawab Lin Tian dengan alasannya. Oh, jadi musuh mana yang kamu maksud? Tanya Ying Huan. Ibu, itu, musuhku sangat kuat sekarang, jadi bagaimana jika ibu meminta ayah untuk membebaskan aku, itu agar aku bisa mengejar musuhku sekarang?
ucap Lin Tian. Benar bibi, tambah bayi kecil. Kamu diam saja, ucap Dewi Bunga dan Lin Feng Er sambil menatap bayi kecil dengan kesal. Hufha, iya aku diam, tunggu dulu. Ying Er, anak siapa itu? Tanya bayi kecil sambil menatap bayi Ying yang menggendong bayi Hua Er. Oh, ini, dia anakku dan juga Heian ayah, namanya adalah bayi Hua Er, dia adalah cucu ayah, jawab bayi Ying. Oh tidak, cucuku ternyata, sialan, pria bangsat, apa yang telah kamu lakukan dengan anakku? Dasar sialan, kamu telah menodainya, ucap bayi kecil yang tiba-tiba saja sadar, kalau anaknya memiliki anak dengan Heian. Kami sudah menikah 5 tahun yang lalu, dan Paman Sialonglah yang menggantikan ayah mertua, balas Heian sambil menghindari tatapan bayi kecil. Sialan, naga kecil, berani sekali kamu menikahkan anakku dengan pria bajingan ini, teriak naga kecil kepada naga kecil. Tidak, bukan aku, sebenarnya kakak iparlah yang memintaku. Kakak, kamu seharusnya memikirkan bagaimana caranya untuk kabur dari mereka, jawab naga kecil yang menghindari tatapan bayi kecil juga. Mama, apakah dia kakek? Kenapa kakek bisa jadi kucing? Dia terlihat sangat imut, ucap bayi Hua Er. Oh dewa, cucuku bilang aku imut. Kakak lihat sendiri kan, cucuku mengatakan aku imut, ucap bayi kecil yang tiba-tiba saja menjadi gembira. Apakah kamu tidak tahu kita dalam bahaya? Tanya Lin Tian dengan kesal. Oh iya, aku lula, balas bayi kecil. Ibu, ayah, bisakah aku dilepaskan? Tanya Lin Tian dengan wajah sedih. Tanyakan sendiri kepada istrimu, jawab Lin Dong dan Ying Huan secara serentak. Suami, kenapa kamu tidak ikut dengan kami? Kami pasti akan merawatmu dengan sangat baik jika kamu memang terluka, ucap Seng Chuer yang untuk pertama kalinya memasang wajah menakutkan di mata Lin Tian. Gluk-gluk, Lin Tian dan bayi kecil hanya bisa pasrah, karena mereka telah diikat dan dibawa oleh keluarga mereka ke negeri langit. Mereka pun akhirnya diikat dan digantung di depan gerbang istana oleh persetujuan semua keluarganya, terutama dari istri Lin Tian dan istri bayi kecil. Kabar kembalinya Lin Tian dan bayi kecil, ini membuat seluruh alam langit bersuka cita. Setelah hari itu, semua orang berpesta. Itu termasuk keluarga Lin Tian dan bayi kecil. Hanya Lin Tian dan bayi kecil yang masih digantung di luar gerbang. Bahkan mereka yang ingin kabur lagi sudah diancam oleh keluarganya untuk jangan pernah kembali lagi bila mereka berani kabur. Hufha, kakak, berapa lama kita digantung seperti ini? Tanya bayi kecil. Aku juga tidak tahu. Dagingku, jawab Lin Tian sambil melihat kemeriahan dari dalam istana. Kakak, apakah kamu sudah melepaskan api ungu itu? Tanya bayi kecil. Sudah. Kita tinggal menunggu siapa yang akan menjadi kaisar api untuk alam api nantinya, jawab Lin Tian dengan sedikit tersenyum. Jika benar sudah ditemukan, aku ingin melihat orang yang mendapatkan keberuntungan itu, ucap bayi kecil. Tamat.